Wah, seru ya. Pagi-pagi udah disuruh olahraga kan tadi. Udah gitu suruh kenalan. Mantep banget deh. Saya senang banget. Terima kasih Kak Varian. Sekali lagi beri tepuk tangan buat Kak Varian yang udah bikin kita tepuk tangan tadi segitu banyak ya. Oke. Rules-nya udah dikasih tahu, tapi hari ini kita kepengen supaya teman-teman bisa belajar. Jadi topiknya hari ini kita akan dari gali pikiran kita, pengenalan jati diri, sampai kita ngomongin kewirausahaan itu seperti apa, nanti pemilihannya seperti apa. Ada teman-teman yang udah mulai, ada teman-teman yang baru mau mulai, ada teman-teman yang mau belajar. Di sini kita tidak ada yang namanya lebih tinggi atau lebih rendah. Kita semua sama-sama, cuman mungkin bedanya kalau di The Entrepreneur Society, itu mungkin ada yang lebih punya pengalaman, karena udah jalan lebih dulu. Ada yang baru mau mulai. Jadi tidak ada yang benar, tidak ada yang salah, tidak ada yang istilahnya flexing, atau nanti sombong atau apa, karena kita pengen bikin supaya komunitas kita ini kondusif, biar teman-teman bisa pada saling belajar satu sama yang lain. Dan walaupun mungkin saya sering berbagi pun kayak gini, saya juga masih banyak belajar dari teman-teman. Dari Daniel, dari tadi ada fotonya ya, dari Daniel, dari Rico, walaupun saya pernah mentorin mereka langsung, tapi tetap saya masih belajar juga banyak hal. Ada ilmu-ilmu, insight-insight dari industri spesifik yang saya mungkin nggak tahu gitu. Jadi kita sama-sama mau kosongkan gelas kita hari ini, oke? Setuju? Setuju. Kita pengen have fun juga bareng-bareng, setuju? Setuju. Kita pengen juga nanti apapun yang disuruh kerjain, dikerjain. Setuju? Ada yang amin, masih belum percaya gitu, gak apa-apa ya. Oke. Kalau gitu saya langsung mulai aja teman-teman. Ini mungkin perkenalan sedikit tentang The Entrepreneur Society. Jadi ini apa sih? Ini adalah sebuah komunitas yang mungkin teman-teman ada yang udah bergabung di dalamnya, ada yang baru gabung juga, ada yang baru tahu juga. Kita tuh sebenarnya komunitas yang diciptakan dari awalnya ngumpul dari kafe ke kafe, sampai akhirnya kita jadi bikin ada satu kurikulum dasarnya. Tujuannya supaya apa? Supaya kita bisa saling dukung satu dengan yang lain. Nah kalau kita ngomongin visi misinya kita nih apa? Itu untuk mempersatukan dan mensejahterakan rakyat Indonesia melalui pengembangan ilmu, edukasi, inspirasi, dan peluang dalam dunia kewirausahaan. Dan ini adalah sebuah pergerakan. Jadi nanti teman-teman semakin rame, semakin sering aktif, semakin sering datang ke acara-acaranya, semakin banyak ya tadi kenal-kenalan. Minimal di sini udah ketemu tadi ada berapa tuh? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 teman-teman baru lah gitu ya. Nanti ada kayaknya masih ada 2 orang lagi yang terlambat. 1, 2, 3, 0. Jadi masih nanti kenalan lagi gitu. Jadi sama timnya juga boleh kenalan. Kenapa? Karena kita nggak pernah tahu kita bakal ketemu sama siapa di sini. Dan kita nggak pernah tahu 5 tahun dari sekarang tuh bakal seperti apa. Gitu ya teman-teman ya. Nah terus misinya kita tuh kita pengen supaya kita jadi komunitas yang terbesar dan terbaik. Memang selama ini kalau kita ngomong secara terdaftar registered member tuh ada sekitar 1.700-an. Dan kita udah bikin banyak dampak. Dan kita pengen juga supaya teman-teman bisa saling kenal. Kalau ngomongin perputaran dari The Entrepreneur Society sendiri itu udah miliaran jumlahnya. Ini seragam nih dari Kak Hugo Fendi. Tadi udah dapat ya? Udah dapat seragamnya belum? Udah ya buat besok ya. Nah jadi ini kita ngomongin ini aja dari Kak Hugo Fendi, dari Kak Agus Mariono, Marjon. Itu kita benar-benar mendukung. Nah kalau kita ngumpul dari kafe ke kafe, kafenya teman-teman juga. Makanya nanti kalau di mana Bandung ya? Bandung, itu ada tempat ngumpulnya nggak? Nah iya nanti kalau misalnya kita bisa ngumpul gathering, kumpul bareng di sana, itu bukan berarti terus kita minta gratis loh. Enggak. Jadi tiket yang ada, ini kayak hari ini kita ngomongin ya, ada biaya kan untuk kesini. Itu biaya tuh kebanyakan dipakai untuk hotel, makan, untuk tim. Jadi benar-benar sosial kita sifatnya supaya bisa apa? Bisa berkembang. Jadi kalau ngomongin ya ini investasi yang teman-teman lakukan buat diri sendiri. Gitu. Saya pengen juga nanti kalau udah bisnisnya berkembang, ajarin adik-adik kelasnya. Ya kan? Mungkin tahun depan, 2 tahun lagi, 3 tahun lagi nggak pernah tahu gitu kan? Ya, kita pengen juga nanti ada channel, network, segala macam. Nanti saya tunjukin deh beberapa foto-fotonya. Sedikit perkenalan tentang saya ada beberapa unit bisnis dan saya ngerintisnya semua dari nol. Jadi kalau misalkan ada yang baru mau mulai di sini, jangan pernah patah semangat ya. Tadi Kak Neng baru mau mulai katanya kan, sama Kak Yohanes juga ya. Ada ya, yang lain udah pada mulai lah kira-kira. Walaupun mungkin baru mulai melangkah, it's okay. Jadi dulu saya ceritain nanti pada saat mulainya tuh seperti apa dan kalau tadi di awal kita sempat ngobrol sama Kak Reino juga bilang katanya iya semua orang pada pengen jadi pengusaha gitu kan. Karena sosial media gitu kan. Belum tahu aja. Ya berdarah-darahnya kayak apa gitu kan. Tapi gak apa-apa namanya kita mau kan supaya kita bisa hidup kita tuh lebih maksimal. Nah kenapa saya tuh seneng banget ngomongin tentang kewirausahaan. Karena sebenarnya satu fakta teman-teman, satu fakta dalam hidup kita yang kita mesti akui dan kita mesti terima. Bahwa kita nih sekarang berperang dengan apa yo? Berperang dengan apa? Waktu, ya kan? Benar, diri sendiri. Berperang dengan waktu tadi kata Kak Yohanes. Berperang dengan waktu tuh bahwa kita sekarang punya usia paling maksimal berapa sih sekarang? Wah, halo selamat datang kakak.
It's okay, nggak apa-apa gabung. Nanti pas lagi break kita kenal-kenalan lagi ya. Tadi udah pada kenal-kenalan satu sama yang lain. Nah, jadi kita nih berperang dengan waktu. Maksudnya apa? Kita kalau ngomongin manusia, paling cuman umur kita berapa sih idealnya? 75, 80, 90? Kalau hoki cepet, ada nggak sih yang sampai 150? Kayaknya enggak deh, gitu kan? Zaman sekarang. Apalagi makanannya kan berantakan gitu kan ya. Makanya, jadi karena kita berperang dengan waktu, terus kalau kita ngomongin anggap 75 tahun. Berarti kalau kita ngomong nih, contohnya, kita pergi liburan, itu cuman anggaplah ada musim panas, musim dingin, kalau kita ngomongin cuman di akhir tahun, berarti kita cuma punya 75 kali liburan, bener gak? Terus kalau kita ngomongin mau istilahnya apa? Mau hal-hal yang positif deh kira-kira apa sih kalau kita ngomongin mungkin menikah, terus ngomongin nanti ngerayain ulang tahun 75 kali. Tapi kalau misalkan kita sekarang, umur kita berapa? Kalau kita ngomongin saya sendiri umurnya lagi menjelang ke 30 tahun. Oke, bohong banget ya. Gitu. Tapi kalau kita ngomong tinggal sisanya berapa? Jadi tinggal sisa berapa tahun lagi nih? Kalau kita bagi dalam satu tahun itu ada 12 bulan. 12 bulan itu ada berapa kuartal? Tinggal berapa lama nih kita mau mencapai apa yang kita pengen capai? Jadi kalau kita ngejernya cuman ngomongin duit, cuman ngomongin tajir, cuman ngomongin ini, dampaknya apa gitu loh. Ya kan? Nah makanya kenapa saya suka berbagi, karena apa? Being an entrepreneur, kita tuh punya kebebasan. Kebebasan untuk menentukan waktu kita, kebebasan untuk menentukan apa yang kita kerjakan. Dan memang dengan kebebasan itu, tanggung jawabnya juga besar. Dan fleksibilitasnya sangat tinggi. Kalau yang pengennya secure dan aman, itu ya dapat paycheck bulanan, ya itu ngomongin profesional. Salah nggak? Nggak ada yang salah. Pilihan hidup. Tapi sekali lagi, kalau kita pengen benar-benar bisa punya, saya sih pengennya kalau saya idealnya nggak terikat. Pengen supaya bisa ngelakuin apa yang mau saya lakuin. Kalau kayak Kareno dia bisa terbang kapan aja ngajarin salsa di mana-mana sampai ke New York ya. Itu termasuk pengusaha atau enggak tuh? Ah ya. Profesi. Tapi kalau ngomongin itu kan jual waktu kan. Kalau misalnya itu udah ngajarin juga yang lain kan, bener nggak? Nanti ada kelasnya nggak? Yang lain ngajar lagi nggak? Ada royaltinya nggak? Ah belum. Kalau misalnya dibuat begitu jadi bisnis itu. Ah cuan, ya nggak sih? Gitu kan? Jadi sebenarnya seru banget nggak sih? Kita bisa ciptakan banyak hal yang mungkin di luar dari pemikiran yang ada. Nah, saya pengen supaya kita bisa breakthrough gaya pikir kita nih. Jangan cuman kalau kita dari kecil dididiknya apa? Lahir langsung sekolah, nggak juga sih, gedean dikit lah ya. Sekolah kan? Sekolah aja tuh kita berapa tahun tuh? Ya nggak sih? Abis sekolah terus kita mesti ngapain? Kuliah. Abis kuliah kita ngapain? Kerja. Abis kerja kita ngapain? Oh, suruh kuliah lagi, boleh. Ada yang merit. Abis kuliah lagi, ada kata merit tadi, ya kan? Abis gitu kita ngapain? Abis merit, berkeluarga. Terus abis gitu, gedein anak. Abis gitu, ya udah, tinggal tunggu mati gitu kan? Ya, elah sedih bener gak sih? Ya gak sih? Padahal sebenarnya dalam hidup tuh ada banyak banget. Mau belajar salsa dancing, salah satunya, ya kan? Menikmati hidupnya seperti apa. Itu yang saya pengen ajarkan gitu loh. Jadi topik kita hari ini nanti di awal nih kita pengen ngomongin kenapa sih kita harus jadi pengusaha, sama di Entrepreneur Society itu apa sih gitu ya. Kita ngeliat nih ya teman-teman ya, di Entrepreneur Society jadi nih, kenapa dibuat, jadi being an entrepreneur, kalau dulu, sekarang sih mungkin udah banyak komunitasnya, tapi dulu itu kita tuh keluar dari zona nyaman, keluar dari jalur yang umum. Kalau mau jadi pengusaha, resistansi, siapa di sini yang papa mamanya pebisnis? Satu doang. Yang lainnya profesional berarti kan? Pada saat kita mau terjun jadi pebisnis, kira-kira omongannya mereka apa? Nah tuh. Ini yang pebisnis. Yang profesional bapak mamanya? Cari aman aja. Cari aman aja. Apalagi? Gak ada yang mau berbagi, gak apa-apa, it's okay. Saya dulu, waktu terakhir saya kerja tuh jadi area training manager di KFC di Melbourne. Itu gajinya tuh nyaris 1M lah setahun, 96 ribuan gitu kan. Begitu berhenti mau terjun jadi pengusaha, orang tua tuh ngomong, kamu tuh kenapa, sayang banget tuh, kamu gaji segitu udah bisa nyicil rumah, udah bisa ini apa segala macam bla bla bla, emang udah nyicil juga. Jadi terus habis gitu pasti ada tuh omongan. Terus belum dari lingkungan nanti ngomong, ya kenapa lu kan udah bagus nih posisinya udah gini, bisa naik lagi gini segala macam gitu kan. Kenapa gitu kan? Terus turun gajinya jadi cuma 1/5-nya gitu. Jadi ngap-ngapan lagi gitu. Tapi peluangnya tuh gak pernah habis. Makanya kenapa kalau kita ngomongin gini, being an entrepreneur is a very lonely journey. Nah sekarang kalau jadi pengusaha, kalau orang tuanya pengusaha, enak mungkin masih bisa tukar pikiran soal bisnis. Kalau orang tuanya bukan, kita curhat ke orang tua diapain? Makanya kamu sih, nah, ya kan? Coba dulu, nah kan gitu.
Mestinya, wah udah deh nanti, udah kamu kerja lagi aja, kamu tuh udah punya gini pengalaman gini-gini, biasa. Itu ada tuh. Curhat nanti kalau ada yang udah menikah, belum ya kayaknya masih muda-muda, udah nikah. Kalau istri kerja, bisnis, bantuin, kerja. Oh, oke. Kalau curhat sama istri, misalkan, aduh nih sayang aku bangkrut, kira-kira responnya gimana? dia kalau diam nggak apa-apa, itu jawaban yang ini, jawaban aman. Belum kalau diam sih it's okay. Kalau ntar kamu tuh sih makanya jadi kepala keluarga gini-gini. Waduh tambah stres lagi kan, bener gak? Curhat di tempat yang salah malah kita jadi down. Nah kita pengen kalau misalkan punya satu komunitas, kita tuh bisa curhat, nanti gue tuh ada masalah gini, gue kena tipu. Oh ya, jadi waktu saya pernah bikin proyek di Manado, itu 2016 sampai 2018, saya kena tipu, 2019 partner saya kabur bawa 19 sertifikat dan berapa ratus juta. Curhatnya sama siapa? Kalau curhatnya sama mama, wah tambah stres. Gila nanti kamu bisa masuk penjara dong, nanti kamu gini-gitu kan. Wah akhirnya saya diam di pojokan aja gak berani ngomong kayak begini. Tapi karena curhatnya sama teman-teman pengusaha, ada legal team kita, ada si Ana, dia bilang, coba lu lihat deh surat-surat lu gini. Coba lu ngeliat gini deh. Kayaknya gue pernah nanganin yang case kayak gini. Terus ada teman-teman juga bisa bilang, oh dulu gue udah pernah ngalamin gini, sekarang nih coba gue ngerjainnya kayak gini, solusinya kayak gini. Enak gak kayak gitu? Kita dapat jawaban akan problem yang kita hadapin. Nah harapannya justru nanti kalau teman-teman punya pengalaman dari sini bisa turut berbagi juga, ceritain juga gitu kan. Nah kita tuh mulai nih dulu, oh kalau kita ngeliatin ini videonya, kita ngeliat tapi bisa nggak dipasangin closed caption supaya ada teks bahasa Indonya. Ini ada satu video yang bagus banget dari YouTube, di post dulu. Great. Nah, karena kalau mau jadi pengusaha teman-teman, kita sadar nggak sadar, kita tuh harus coba bahasa Indonesia ya, tolong ya. Kita tuh sadar nggak sadar jadi pemimpin. Karena suatu saat kita nggak mungkin jadi pengusaha sendirian. Kita pasti jadi pengusaha itu kita mesti punya tim, kita bangun tim. Kalau nggak ya berarti kita bukan pengusaha, pedagang. Kita cuman kerjain semuanya, jualan aja. Tapi kalau kita pengen belajar sama-sama dari sini gitu kan. Nah ini ada satu video bagus banget. Ini tuh cerita gimana kita bisa belajar dari bebek. Bebek atau angsa ya? Geese itu angsa ya. Nah ini kita nonton sama-sama bareng-bareng ya. It's never about the role, always about the goal. Here's the 7 lessons we can learn from the geese. Number 1, sharing a common goal. As each goose flaps its wings, it creates uplift and aerodynamics orientation that reduces air friction for the birds that follow. By flying in a V formation, the whole flock achieves a 70% greater flying range than if each bird flew alone. Lesson: people who share a common direction and goal can get where they are going quicker and with less effort because they benefit from the momentum of the group moving around them. Make sure your team is aligned towards a common goal. Number 2, increasing visibility. Flying in a V formation increases the visibility as every goose can see what's happening in front of them. The lesson here is to make our organizations visible in both org chart directions. Having top-down visibility enables leaders to stay connected with the edges of the organization to make better informed decisions. Bottom-up visibility enables teams to see the bigger picture, engages them, and empowers them to better align themselves with the organizational objectives. If we have as much sense as a goose, we will stay in formation, joining those heading in the direction we want to go. The sense of community emerges with a willingness to work as a team. Not only is it more efficient, the flock together has better visibility of its surroundings and is more visible as a collective. Number 3. Oke, coba stop dulu. Nah, jadi kenapa kalau kita ngomongin dia terbangnya rame-rame supaya apa? Supaya dia bisa saling dukung, saling melihat ya ke pause-nya, kecopot ya. Gak apa-apa, coba diinin lagi, diaturin lagi sampai tadi. Tapi kita ngelihat mereka terbang bareng-bareng supaya apa? Kalau kita bergeraknya sebagai satu kesatuan teman-teman akan jauh lebih gampang. Contoh di Entrepreneur Society kita teman-teman yang baru mulai bisa ketemu, saya bisa pertemukan dengan orang-orang yang hebat-hebat untuk belajar dari mereka. Kalau kita sendirian kucuk-kucuk bilang sama Pak Sandiaga Uno gitu ya. Pak Sandi saya pengen belajar dong gimana sih bisa tajir kayak Pak Sandi. Kalau masyarakat Indonesia ada berapa orang? Semuanya minta waktu dia 1 menit aja. Itu setahun aja gak habis loh buat diceritain ngulang-ngulang. Gak mungkin kan cerita ilmu hidupnya dalam 1 menit, benar gak? Tapi kalau kita punya organisasi, kita punya kayak gini bareng-bareng. Contoh kita bisa, nanti kita ngeliat habis ini nanti di Entrepreneur Society udah terjadi apa aja. Teksnya udah belum?
Nah, jadi kita ngelihat sebenarnya kita perlu berjalan bareng-bareng sebagai satu komunitas dan nanti teman-teman dengan organisasinya teman-teman yang perusahaan yang teman-teman bangun, itu teman-teman juga mesti bisa bikin seperti ini gitu loh. Timnya solid, sama-sama membicarakan hal yang sama. Kalau enggak ada yang denger nanti. Nah, next langsung lanjut. Great leaders don't set 70% greater flying range than if each bird flew alone. Lesson. People who share a common direction kita nonton lagi ya teman-teman ya. can get where they're going quicker and with less effort because they benefit from the momentum of the group moving around them. Make sure your team is aligned towards a common goal. Number 2, increasing visibility. Flying in a V formation increases the visibility as every goose can see what's happening in front of them. The lesson here is to make our organizations visible in both org chart directions. Having top-down visibility enables leaders to stay connected with the edges of the organization to make better informed decisions. Bottom-up visibility enables teams to see the bigger picture, engages them, and empowers them to better align themselves with the organizational objectives. If we have as much sense as a goose, we will stay in formation, joining those heading in the direction we want to go. The sense of community emerges with a willingness to work as a team. Not only is it more efficient, the flock together has better visibility of its surroundings and is more visible as a collective. Number 3, having humility to seek help. When a goose falls out of formation, it suddenly feels the friction flying alone. It then quickly adjusts its mistake and moves back into the formation to take advantage of the lifting power of the bird immediately in front of it. Lesson. Be humble to admit the challenges we face and to seek help as soon as we get stuck. This humility will enable you and your team to move faster and achieve more. If we have the sense of a goose, we will openly and confidently acknowledge when we need help and gratefully accept the support that is offered, and will fly harder to stay up with the flock so we can all go longer distances with ease. Number 4, empowering others to lead. When the lead goose in the front gets tired, it rotates back into the formation and allows another goose to take the leadership position. Lesson. Empower others to also lead. Micromanaging and keeping tight control will burn you out. It will also disengage and demotivate others around you. People have unique skills, capabilities, and gifts to offer. Give them autonomy, trust, and a chance to shine, and you will be surprised with the outcomes. Number 5, always recognizing great work. The geese honk to recognize each other and encourage those up front to keep up their speed. Lesson. Make sure we praise people and give them the recognition they deserve. Lack of recognition is one of the main reasons team members are unsatisfied at work and quit. It's very common for people's efforts to go unnoticed by their peers in a busy and fast-moving work environment. However, remembering to constantly provide recognition and encouragement is vital, and it keeps teams motivated to achieve their goals. Number 6, offering support in challenging times. When a goose gets sick or wounded, 2 geese drop out of the formation and follow it down to help and protect it. They stay with it until it dies or is able to fly again. Then, they launch out with another formation or catch up with the flock. Lesson. Standing by each other in difficult times. It's easy to always be part of winning teams, but when things get difficult and people are facing challenges, that's when your teammates need you the most. If we have the sense of a goose, we will stand by each other when things get rough, and we will willingly take the support and guidance that's an offer. Number 7, staying committed to core values and purpose. The geese migration routes never vary. They use the same route year after year. Even when the flock members change, the young learn the route from their parents. In the spring, they will go back to the spot where they were born. Lesson. Stay true to our core values and purpose. Strategies, tactics, and products may change in order for an organization to remain agile,
But great companies always stick to their core purpose and values and preserve them with vigor. If we have the sense of a goose, we will recover and regroup and resume formation with the greater team headed in the direction that we want to go. And we will stick with the plan until we succeed. Thanks for watching this video. Share and subscribe. Nah, kita belajar apa aja tadi dari si angsa-angsa itu? Cuman dari angsa doang ya kita udah belajar. Seminar kita selesai hari ini teman-teman. Nah, jadi kita ngelihat, kita perlu tahu, kita perlu berjalan terbangnya bareng-bareng sama orang-orang yang satu vibrasi. Karena kalau enggak, contoh paling simpel gini deh. Saya 6 bulan terakhir tuh lagi ngurusin badan. Saya hilang udah sekitar 27 kiloan so far. Kenapa saya bisa? Karena saya dikelilingin sama orang-orang yang ngedukung gitu loh. Bukan orang-orang yang kalau udah malam klaim-klaim martabak. Wah, udah gak apa-apa cheat day. Nah, yang kayak gitu jadi susah kan? Nah kalau jadi pengusaha sama, kalau kita pergi ngelawan arus nih, kita ngelawan arus kehidupan. Dimana orang-orang bilang nanti kalau udah lulus kuliah, cari kerjaan terus naik sampai tinggi. Terus ya udah jadi posisi paling tinggi. Terus udah gitu kan, sampai mana? Merit punya anak yang tadi, kita udah ngomongin di awal. Justru kita breakthrough, kita ngelawan arus. Tapi hasilnya nanti akan jauh lebih besar. Makanya kenapa kita perlu tahu, kita perlu berada di satu grup yang sama. Terus tadi, dia saling wak gitu kan. Karena apa? Kita mesti saling menguatkan, menyemangati. Nah saya berikan tepuk tangan nih kepada teman-teman semua yang hadir di sini ya. Benar-benar saya berikan tepuk tangan karena apa? Hari Sabtu, hari Minggu mau komit datang belajar. Gitu. Nggak banyak orang-orang yang mau menginvestasikan waktunya dan dirinya untuk bisa mengembangkan diri seperti ini gitu loh. Jadi nanti ke depannya kalau misalkan memang ada event-event ini, ajakin teman-teman yang bisa ikut belajar juga gitu kan. Bagikan. Dan harapannya nanti suatu saat, kenapa tadi ada Kak Daniel, ada Kak ini. Biar mereka juga bisa jadi pemimpin. Biar mereka juga bisa nanti teman-teman yang ada di sini setelah mulai merintis, mulai berjalan, bisa menceritakan kisah perjuangannya supaya lebih banyak orang lagi terinspirasi. Gitu. Ya. Apalagi yang kita belajarin tadi. Kalau ada yang jatuh sakit, ada 2 angsa lagi nemenin. Jadi jangan ninggalin. Ini teman-teman yang ada di sini, lihat teman-temannya kiri kanannya sekarang. Tadi yang di awal udah pada kenalan. Itu di belakang ada yang baru ya, nggak apa-apa. Nanti kita kenalan lagi ya sama yang lain. Tadi udah kenalan gitu kan. Nah jadi ini batch ini tuh teman-teman saling jaga. Nanti dimasukin ke dalam satu grup WhatsApp. Nanti kita akan ada follow up-nya, akan ada activity-nya. Supaya teman-teman bisa saling berbagi di situ. Nggak peduli kalau misalkan nanti ada yang lagi kalah semangat, ada yang apa. Ayo kamu pasti bisa, ayo jangan menyerah. Lebih enak begitu kan? Gitu. Memang kalau di Entrepreneur Society segitu banyak membernya, kalau nggak pernah datang atau tersebar di luar kota, kadang suka susah untuk koneksinya. Tapi kalau misalkan mau reach out, minimal banyak banget yang nanya, kok ada yang referensi ini nggak, ada yang ini nggak? Nggak apa-apa, kamu bilang aja nih, kamu dari Clemens dan dari di Entrepreneur Society, kontak aja langsung. Gitu kita tanggepin secara maksimal, kita bantuin juga secara tulus. Dari situ kita nggak pernah tahu nanti kan mereka bisa jadi referensi untuk bisnis kita atau apa gitu loh, ya. Nah di Entrepreneur Society itu awalnya mulai dari sini, ngumpulnya tuh dari kafe-kafe. Ini dulu nih ada beberapa teman-teman yang dulunya ini saya ketemuin sama salah satu mentor saya, dia sekarang udah punya emitennya tuh ada 6 kali di IPO kan, di TBK. Ini Pak Hengki Stanim, ini juga teman-teman lama nih, ada Robert, ada Ferdi, ada siapa gitu kan. Jadi benar-benar ini kalau ada yang tahu, Aaron English, dia sekarang kalau ngeliat di Instagramnya itu jadi ada 600 ribuan followersnya. Dia ngajarin bahasa Inggris, sekarang bikin lagi Aaron Jerman, Aaron ini segala macam. Banyak orang-orang yang hebat yang kita bisa kenalan langsung gitu. Ada dari Surabaya, tadi ada beberapa teman-teman nih kita ngumpul nih waktu beberapa event-event dulu. Ini masih nebeng dari kantor-kantornya Pak Hengki dulu. Sekarang kita udah ada kantor sendiri. Teman-teman nanti bisa juga kayak nanti tanggal berapa? Tanggal 10 Maret sama Kak Reno. Kak Reno tuh banyak ngajar salsa. Nanti kita bisa belajar salsa dancing. Seru kan? Kita jadi sebagai komunitas nggak cuman belajar doang, tapi nanti bisa expand horizon lagi, ngelihat, ngembangin dari apa. Jadi hidup kita nih nggak cuman terbatas cuman kalau bisnis pergi pagi pulang sore cari duit atau apapun itu jualan, tapi kita juga mesti bisa have fun nih gitu. Karena tadi umur kita pendek gitu loh. Kalau kita nggak nikmatin, nggak enjoy, saya nggak peduli mau yang datang rame, mau yang datang sepi, saya pasti demen berbagi gini karena itu passion hidup gitu loh. Pada saat kita punya passion hidup dan kita menjalaninnya, kita nggak perlu takut lagi, gitu loh. Ada satu quote yang bagus ya. Ada 2 hari terpenting dalam hidup kita. Pernah dengar? Yang pertama hari pas kita dilahirkan, yang kedua adalah ada yang pernah dengar nggak? Nggak pernah. Hari ketika kita tahu kenapa kita dilahirkan. Purpose hidupnya apa, tujuan hidupnya apa.
Nah itu yang pengen kita gali, supaya apa nanti teman-teman bisa refleksikan dalam salah satu jalannya adalah bisnis ya teman-teman gitu loh ya. Terus kita ngeliat nih, kita udah bikin bootcamp dulu. Sebelum pandemi bootcampnya tuh rame banget kayak gitu kan. Terus kita juga main ini sama, main tembak-tembakan sama si Nacho Sean, tahu? Anaknya Pak Ahok. Iya, dia dulu punya kafenya di situ. Sekarang udah nggak ada lagi. Terus kita ngumpul nih udah sama apa OCBC ya, banyak brand-brand besar juga yang udah tap in sama kita gitu kan istilahnya. Dan selama ini sifatnya sosial, membershipnya aja banyak yang bukan banyak, emang masih gratis gitu loh. Ya kan? Cuman nanti ada elites.id itu rekaman semua buat teman-teman naik kelas. Nanti kita akan ceritain apa. Nah, ini kita ngeliat personal mentorship juga banyak teman-teman datang. Ini yang punya vitamin Monster, ada yang udah pernah nyobain belum? Dulunya mulai dari gara-gara dia suami istri kerja, dua-duanya profesional tapi demen hidup sehat. Jadi pagi-pagi jam 4 pagi dia ngejus. Awalnya dari pagi ngejus dibawa ke kantor, teman-temannya pada mau. Akhirnya dia bikin jus langganan. Jadi setiap pagi dianterin ke mejanya kalian tuh jus, isinya pokoknya ya buah dan sayur, tapi apapun itu resepnya pas mereka bikin. Mereka mau aja langganan, supaya ada asupan gizinya. Sampai akhirnya sekarang udah punya berapa stall. Dan tersebar di mana-mana, brandingnya diminum sama ini. Dia bikin ada jus yang cold press juice ya. Jadi benar-benar bisa jualan. Itu mulainya kayak gitu. Sampai akhirnya udah punya titik distribusi, sampai punya toko buah. Jadi mulainya semua dari apa? Dari kecil, nggak apa-apa, it's okay. Ada beberapa teman-teman lagi yang lain, ini Andro, dia dulu bikin dari logistik dia di Medan. Sekarang udah bikin ada Iojin dan sebagainya. Jadi semua mentorship saya ini pernah terjadi. Jadi teman-teman tuh tersebar. Kita juga ada bakti sosial. Ini kalau ada yang tahu nih dulu sama teman-teman yang waktu ini di Bantar Gebang, gunung sampah terbesar di Southeast Asia. Nanti harapannya kita juga bisa sama-sama bikin dampak yang positif. Sebagai satu komunitas. Nggak bisa sendirian kita mengubah Indonesia. Tapi kalau kita bareng-bareng, kita bisa jadi kuat banget gitu loh. Nih kita bikin award launch di sini, di ujung sana tuh di hotel yang sama, di ballroomnya. Ini rame banget, banyak banget influencer juga yang datang teman-teman. Nanti kita ada award lagi nanti Maret. Itu supaya kita bisa celebrate suksesnya teman-teman. Kalau teman-teman setia membangun bisnisnya, nanti akan ada berapa award termasuk community award juga. Semoga nanti salah satunya adalah teman-teman yang maju di panggung. Ya, di tahun ini atau tahun depan. Ini award buat tahun lalu. Jadi kita baru rayakan di tahun 2023 ini gitu. Jadi ini juga semua nanti diliput sama media segala macam. Ini kita udah ngajar di UMKM. Ini juga sama Kak Aditya Nova, member juga udah lama. Jadi benar-benar kita bisa ngajar sampai seperti ini. Setiap minggu ada 250-300 UMKM. Kita tuh di Entrepreneur Society tuh udah bikin dampak ke puluhan ribu UMKM seluruh Indonesia. Lewat Kemnaker. Terusnya kita bikin ini acara online. Ini kan dengan teman-teman juga semuanya. Kalau ada yang kenal mukanya, ada yang kenal nggak? Ada. Yang tahun lalu tuh ada Mary Riana, ya ini Kristinali, salah satu teman juga. Jadi gratis, semuanya gratis loh event-event ini. Ini kita ngajak bisa 40 plus member test jadi narasumbernya Kemenkominfo dan mereka dibayar loh di sini. Ini kalau nih kayak ada nih Cynthia Jasmine, ada Sidi Rahma, ada siapa gitu kan. Jadi benar-benar manfaatnya kalau kita bergerak tadi sebagai bebeknya bareng-bareng tuh, kita bisa dilihat lebih kelihatan, wih gila rame gitu kan. Nah, jadi kita bisa jadi dampak ini international event. Ini member test dapat 5 booth gratis. Satunya sebenarnya $3.000 Singapura. Ini dengan Singapura kita kerjain ini. Terus ini semua member semua tuh yang di atas tuh. Daniel, Yuril sama Aditya Putra, Aditya Nova yang tadi aku sebut. Itu jadi naik ke panggung internasional. Kalau kalian setia ngebangun bisnisnya dan berkarya, nanti peluangnya tuh bakal banyak gitu loh istilahnya yang kita bisa lakukan. Terus kita ngeliat nih, Deflay, Franchise License Expo ini semua member-member juga, Kak Randy, Anthony Sudarsono ya kan. Jadi tujuannya tuh apa? Ini real why-nya nih. Ada yang udah pernah lihat dia? Belum? Ini bukan Profesor X. Ya. Tapi dia bilang, jadi sebenarnya dia bilang, deeply kalau kita tuh mesti ketemu ya satu spiritualitas baru di mana yang bisa berjalan antar agama. Jadi kita tuh bisa menerima semuanya, suku, ras, dan sebagainya. Makanya kenapa tanpa diskriminasi? Kalau saya bilang, ini benderanya kita, entrepreneur's life. Gitu. Makanya kenapa kita harus bisa sama-sama nih. Yuk, saling menguatkan gitu ya. Jadi supaya kalau kita bisa bikin satu konsep spiritualitas baru, nah ini adalah jalan. Makanya kalau dibilang sekarang udah banyak entrepreneurship. Jadi kalau dibilang dengan komunitas lain bersaing atau enggak, saya malah seneng. Kenapa? Karena visi misi kita tercapai dengan menginspirasi itu. Kita bisa berkolaborasi dengan lebih banyak lagi. Ada banyak sekarang udah mulai kita dengan ada GCI, ada BNI, ada SCI, ada apa segala macam. Kalau lagi bisa bergabung bareng gitu loh. Jadi ini semua teman-teman tempatnya buat kita berkembang sama-sama. Jadi ya ini introducing your new home. Buat teman-teman yang udah hadir di sini secara efektif udah jadi member. Gitu. Semoga bisa terus berkembang nanti ke depannya dan aktif terus sama kita-kita ya. Oke. Semangat? Masih. Kita hari ini ilmunya bakal padat banget dan mungkin kepalanya bakal ngebul, nggak apa-apa ya.
Jadi mungkin nanti ada yang ngantuk-ngantuk, kalau udah ngantuk saya akan panggil kakak Varian suruh tepok-tepok lagi. Nah, gitu ya. Oke, kita mulai langsung. Sekarang ada kertas, ada pen. Saya pengen coba teman-teman gambar. Saya kasih waktu 60 detik untuk gambar pemandangan. Gambar pemandangan. Boleh? Ya, siap? Saya kasih waktu 60 detik mulai dari sekarang. 1, 2, 3, mulai. 2, 1, oke, stop. Nah, coba sekarang angkat gambarnya tinggi-tinggi, tunjukin sama teman-temannya. Oke, ini gambarnya apa? Coba sebut. Gunung salju. Gunung salju. Oke, gunung salju. Coba kita lihat yang ini gambarnya apa? Pantai. Pantai. Oke. Coba kita lihat ini. Pantai. Pantai. Oke. Wah. Pantai. Pantai. Oke. 3 pantai, 1 gunung salju. Ya, gunung pantai. Gunung dan pantai. Oke. Coba kita lihat yang sebelah sini. Apa nih? Gunung dan jalan. Gunung dan jalan. Oke. Pantai. Pantai. Ini? Gunung dan jalan. Oke. Wih, gue seneng. Tahu nggak kenapa? Jadi saya di sini tuh biasanya, ini saya sering bawain kalau lagi ngajar di mana-mana ya, saya suka ngetes gitu kan. Tahu nggak ngetesnya tujuannya apa? Jadi saya bisa baca pikiran. Tapi di sini ternyata grupnya saya nggak terlalu bisa baca pikiran. Wih, keren ya. Karena biasanya kayak gini nih. Tada! Siapa yang gambarnya mirip kayak gini, angkat tangan? Ya kan? 1, 2, 3, cuman 3. Pantainya tapi kenapa bisa berseri begini ya? Keren banget loh. Energinya nyambung, mantap. Ini tadi gunung salju, ini satu-satunya gunung salju. Ya kan? Mantap. Tahu nggak kenapa? Saya ngajar dari Sabang sampai Merauke ya. Dari Medan sampai gue di Manado sampai NTT. Mayoritas gambarnya begini. Kenapa? Itu. Ini benar pemandangannya, benar nggak? Benar. Tahu nggak nih gambar di mana aslinya? Ada yang tahu nggak? Puncak, Gunung Gede. Bener ada 2 gunung, ada matahari, ada sawah, ada jalanan. Cuman variabelnya aja gitu kan. Tapi rata-rata kalau kita ngomongin yang ada di Indonesia Timur, gunungnya kan beda ya. Terus mereka gambarnya masih sama kayak begini. Kenapa? Karena ini tuh jadi kurikulum dasar waktu SD. Mungkin generasi sekarang berbeda ya. Cuma kalau generasi kita yang seumuran kayaknya kenanya masih sama gitu. Yang umurnya mungkin 10 20 tahun berbeda gitu. Kira-kira masih kena tuh yang sama gitu kan. Jadi kalau kita ngeliat nih, jadi sebenarnya apa ya? Kita ngeliat tuh kita udah dikondisikan dari awal untuk bisa berpikir seperti itu. Saya nggak sih? Justru kita pengen supaya breakthrough mindset-nya supaya teman-teman hari ini kita bisa mengkondisikannya hal yang berbeda. Kenapa? Karena kalau kita ngeliat di sini, dunia berubah dengan sangat cepat. Kita ngalamin 2 tahun, 3 tahun terakhir sekarang udah nggak pada pakai masker. Walaupun sekarang duduknya masih semeja sendiri kan. Tapi kalau kita ngomongin dulu pandemi seperti apa? Kita ngeliat ya cepet aja apa yang udah kita lihat. Berapa banyak hal yang berubah. Stres segala macam waktu pas pandemi. Biasa terbang-terbang kan bro? Waktu pandemi gimana? Harus pivot kan? Ya udah, nggak bisa terbang kan? Ngajar jadi nggak salsa dancing bisa nggak kalau jauh-jauhan? Gue dari sini lu 1 meter di situ kita salsa gimana tuh? Online bisa ngajar? Oh ya masih. Udah transisi ke online masih bagus tuh ya. Banyak orang yang depresi, banyak yang hilang arah segala macam. Tapi saya selalu bilang teman-teman di setiap kondisi itu kita harus bisa ngelihat 2 cara pandang. Setiap peristiwa itu ada 2 cara pandang. Kalau kita mau fokus sama yang negatif, kita nggak bisa ngelihat sisi positifnya. Maksudnya apa? Kita kasih contoh ya. Saya bahas ini tuh mungkin ada beberapa yang udah lihat, nggak apa-apa. Tapi saya pengen supaya teman-teman bisa ingat lagi bahwa banyak sekali kita akan ngalamin dalam hidup tuh akan ada tantangan. Ada ditipu tadi saya cerita. Ada nanti pas lagi ngerintis, nggak ada yang beli, bangkrut, nggak bisa marketing, segala macam, jadi pengusaha dan sebagainya. Setiap peristiwa kita akan ngalamin. Kita ngalamin krisis, udah ngalamin krisis, kalau ngomongin umurnya saya, itu krisis mungkin udah 3 kali. Financial crisis, benar gak? Saya ngalamin dulu 97, 98, ada yang seumuran ya kita, ini ada Kak Yohanes nih teman SD saya, itu kan ngalamin yang di Jakarta, kerusuhan segala macam, hancur-hancuran ya kan. Itu krisis yang parah tuh dulu. Terus habis itu 2007-2008 ketika Amerika bangkrut, subprime mortgages, kita ngalamin lagi, terus habis gitu kita ngelihat lagi di kemarin 2018 juga kan udah mulai turun kan, terus 2020 pandemi kita ngomongin, nanti sekarang katanya kita mau ada krisis lagi nih tahun ini kan, ya udah terserah lah ya kita krisis-krisisan gitu ya, tapi kalau kita ngelihat di setiap kondisinya tuh pasti ada sesuatu gitu, positifnya seperti apa nih kita ngelihat waktu pas pandemi, saya kasih contoh, nih pas lagi pandemi kita ngelihat ini teman-teman mungkin bisa refleksi sendiri, kalau saya dapetnya kayak gini. Yang pertama kita tuh dipaksa ngelihat sebuah dunia baru tanpa batas. Maksudnya apa sih Kak Clemens dunia baru tanpa batas? Tadinya kalau ngajar harus datang ke kelas kan? Yang datang orang-orang itu aja kan? Pada saat online Zoom lebih rame nggak?
Oh, lebih sedikit. Banyak orang baru. Nah, gitu kan. Jadi kalau kita ngomong, saya kasih contoh ada satu, jadi pada saat waktu pandemi baru mulai, saya buka free mentorship session, itu dia banyak orang-orang yang Zoom 1 jam, terus habis itu kita ngomong atasinnya gimana, kira-kira pandemi seperti apa. Ada satu, saya kasih contohnya UMKM namanya bakso warung Cakmun. Itu kalau di Instagram teman-teman bisa buka warung Cakmun, itu benar-benar dia di Gunung Kidul, bakso legendaris sudah 2 generasi udah puluhan tahun, tapi biasanya rame kalau sama turis yang datang. Terus habis gitu pada saat pandemi kita mudik aja nggak bisa kan? Gimana mau liburan? Penjualannya drop. Apa yang terjadi? Saya ajarin dia mulai foto lagi yang bagus. Terus habis itu dulu mah posting Instagramnya mah seenaknya dia aja. Dia pas orang habis makan gitu kan. Ada mie-nya udah dicampur sama sambal segala macam diaduk-aduk udah nggak nafsuin banget. Saya bisa kasih contoh nggak ya? Coba kita bisa alt tab masuk ke ini nggak, ke Instagram. Ini nanti salah satu topik kita pada saat kita bahas tentang marketing. Coba kita buka. Nah, warung Cakmun. Kita lihat nih. Kita belajar teman-teman ngelihat. Jadi sebenarnya justru pada saat warung Cakmun. Nah itu, nah iya yang ketiga nih. Bakso legendaris Gunung Kidul. Ini saya cuman mentorin, coba kita lihat, oh sekarang udah berantakan lagi dia. Coba turun ke bawah, nggak apa-apa. Turun ke bawah, jadi dia fotonya tuh ya kayak gini kan, asal foto aja berantakan nih, bakso. Ya udah, ini saya udah nggak ngeliat itu 2020, waktu itu saya mentorin. Coba kita turun ke bawah ngelihat, nah ini postingannya pas lagi rapi nih, coba ke bawah lagi. Iya, terus ke bawah. Beda ya, kelihatan ya bedanya ya. Entah kenapa dia tidak melanjutkannya, tapi ya sudahlah. Terus. Nah, jadi ini pas fotonya, ini kan sebenarnya kita ngeliat dengan segala keterbatasan yang ada. Coba ke bawah lagi. Dulu pas awal-awal waktu pertama kali ketemu. Nah, fotonya kayak gini teman-teman kita lihat. Ada baksonya udah dicampur segala macam, sausnya kayak gitu. Kira-kira nafsu nggak ngeliatnya kan? Enggak kan? Ya nggak sih? Nah, terus kalau kita lihat ke atas tadi, nih, coba kita lihat ke atas. Nah, ini pada saat kita ngajarin ini. Fotonya nih, ini teknik fotonya itu seperti apa? Ini juga dengan segala keterbatasan yang ada. Ini masih di mejanya dia yang kotor. Ini cuma pakai keset doang propnya. Cuman kalau bisa jangan dicampurin semua jadi satu gitu loh. Jadi kelihatannya masih kayak makanan baru gitu. Ya kan? Dari sini terus habis itu dia mulai buka ke tadinya menunggu bola, bisa jemput bola sekarang, bisa nganter. Mulai pakai GoFood, GrabFood. Terus habis itu kalau kita ngeliat ke atas nih, dia dari jualannya tadi cuman nunggu orang datang, sekarang dia tuh bisa sampai ke sini teman-teman nih. Ini saya tunjukin satu. Open PO, dia kirimin beku. Saya saranin bikin beku sampai ke sini nih kita ngeliat. Nih, ini testimoninya dia ngirim bakso kayak gini. Waktu 2021 saya ngirim lebaran paket tuh, saya suka bagi-bagi kan ya sama teman-teman yang rayain. Itu benar-benar saya ngirimnya bakso orang Cakmun. Jadi masih ada testimoninya di atas. Ini sampai ke Cibubur. Sebuah dunia baru tanpa batas. Kalau kita ngomongin, kalau kita cuma menunggu dengan apa yang ada, dengan problem yang ada, kita nggak mau bergerak, kita nggak mau beradaptasi, kita nggak mau belajar, gimana caranya kita bisa mengembangkan seperti ini gitu loh. Sekarang dia bisa menjual kemana-mana dengan paket bekunya gitu. Udah lama saya nggak lihat, balik ke slide lagi nggak apa-apa. Nah jadi, terus ada kita punya waktu ekstra, bisa belajar, reinvent diri. Justru pandemi buat saya malah jadi berkat. Kenapa? Saya tadi cerita 2016, 17, 18 saya bangun proyek di Manado, terus 2019 partner saya ngilang, bawa 19 sertifikat sama berapa ratus juta. Pas lagi pandemi, itu stres gak? Dia ngilang, saya punya tanggung jawab sama konsumen. Beberapa konsumen yang beli, ini properti loh, ratusan juta loh. Yang beli pakai nama saya kan, jadi bukan pakai nama saya, maksudnya mereka belinya sama saya kan. Tanggung jawab moralnya gimana coba? Gila itu pas lagi 2020, gue udah pusing banget gitu kan. Memang kalau ngomong tadi, dalam setiap peristiwa tuh pasti ada sisi positifnya. Terus pandemi terjadi kan? Tahu yang terjadi pas pandemi itu apa? Force major. Saya punya waktu tenang kagak dicariin. Dan di situ bisa ngebangun. Bisnis yang ngerintis lagi 2019, Hello Monday Morning, itu agency, justru malah naik. Kita 2020 malah recruiting. Karena banyak perusahaan-perusahaan yang butuh transisi dari offline ke online kan marketingnya kan? Jadi benar-benar kalau kita ngelihat setiap sisi tuh pasti ada, asal kita mau belajar. Jadi di setiap kondisi kita tuh pasti bisa benar-benar apa ya, mencari sisi positifnya. Punya waktu ekstra, peluang baru yang memberikan daya saing. Berapa banyak di setiap krisis, saya kasih contoh, jadi ini salah satu mentor saya, dia yang tadi Pak Hengki itu dia dari Makassar ngerantau ke Indonesia, ke Jakarta.
Dia kuliah di BINUS dan tahun 96 dia ngerintis perusahaan yang pertama pengadaan komputer buat perusahaan-perusahaan zaman dulu. Terus 9798 krisis ekonomi, dolar naik dari gila-gilaan banget tuh, sampai 15.000 kalau nggak salah waktu itu kan. Itu benar-benar banyak perusahaan-perusahaan yang impor komputer stres karena hutangnya dolar, udah tinggi banget. Banyak yang bunuh diri. Tapi untuk perusahaan yang baru mulai kayak dia nggak punya utang dolar, dia tahu bahwa tetap masih ada perusahaan yang membutuhkan kan. Dia malah pasang iklan di koran, zaman dulu iklannya di koran, setengah halaman, tuh 3 bulan nonstop. Penjualan dia naik, sekarang dia udah IPO, udah TBK perusahaan yang omset udah triliun, 6-7 triliun itu per 2019 yang saya ngobrol sama dia terakhir. Karena habis setelah pandemi kita kontekannya cuma di WhatsApp, belum ketemu lagi. Kemarin dia habis operasi, kita tetap temenan. Jadi kita kalau ngomong kayak gitu, di setiap krisis itu ada peluang. 2007-2008, saya masih kerja full time di KFC. Saya juga ada beberapa bisnis sampingan di sana. Dan itu benar-benar saya ngelihat di Amerika, bank ada yang bangkrut. Ada bank yang bangkrut, terus habis itu apa yang terjadi? Di bail out sama pemerintah. Yang satu bangkrut, udah terlanjur bangkrut. Tapi kalau semua perbankan sistemnya bangkrut, ekonomi kita kolaps. Ekonomi kolaps, yang terjadi kayak apa? Rusuh nanti, kayak 97-98. Pemerintah nggak akan lakukan itu, dia bail out. Di bailout tuh berarti apa? Ada Obama Funds kalau teman-teman ngikutin. Itu nanti belajarin lagi lah, tinggal Google banyak sejarahnya. Sahamnya dari perbankan yang tinggi turun anjlok sampai tinggal setengah. Amerika ke Australia itu ada jeda waktu berapa bulan. Sama Amerika ke Indonesia ada jeda waktu. Jadi kita bisa ngelihat kalau kita mau belajar dan melihat dunia secara pandangannya luas. Saya waktu itu ngeliat di Australia, saham perbankan Commonwealth turun dari 55 turun sampai ke 25. Saya ambil, semua tuh duit saya beliin saham, tapi saya bukan trader. Saya beli, saya simpen, saya makan dividennya. Saya beli ANZ itu dari 25, per lotnya 25 dolaran, itu saya beli pertama 10.50, 11.50 sampai 12. Benar-benar gue all in, semua tabungan gue masukin, gaji masuk yang buat hidup, sisanya gue masukin ke situ. Sampai detik ini, saya masih pegang. Jadi, tiap tahun ada dividennya. Peluangnya ada kan, bener nggak? Jadi kalau teman-teman mau ngelihat nih, teman-teman di sini belajar bisa ngelihat nih, buka pikiran, ngelihat juga nanti dengan teman-teman lain yang punya bisnis lain-lain, itu bisa belajarin modelnya gimana, marketingnya gimana, tanya gimana, pengembangan pasarnya gimana, itu nanti kita akan ajarin secara detail. Tapi seru nggak kalau ngelihat? Jadi sebenarnya asal kita mau fokus, kita bisa ngelihat sisi positifnya. Jadi ini tadi contoh dunia tanpa batas. Gado-gado Boplo, ada yang tahu gado-gado Boplo? Itu si Calvin, Bro Calvin namanya, Bro Calvin. Dia Calvin Hartono. Dia second generation, mamahnya yang dulu bikin. Nah terus pada saat lagi pandemi, sepi kan. Akhirnya saya bilang, bro lu kenapa enggak ini bumbu lu dibikin di packaging yang kering, yang bagus, bisa diekspor. Saya kenalin sama Yuwono, Wicaksono, itu yang punya Gurita. Gurita juga kita banyak member yang setelah di packaging, dia ngirim bakmi Aloy 1.000 packs per minggu ke Amerika. Dulu waktu pas baru mulai 2019-2020. Sekarang itu peminatnya berapa banyak? Karena komunitas kita orang terbang ke luar negeri. Anak-anak waktu dulu saya di sana sebagai anak rantau masih makan Indomie. Makanya Indomie bisa keluar negeri kan. Semakin banyak orang-orang pada pergi ke luar negeri, pasti mereka kangen makanan asalnya kan. Ngerti gak sih? Itu peluang. Akhirnya dia udah ekspor ke Australia segala macam. Dari network yang kita bangun sama-sama. Seru gak sih kalau kita bisa seperti itu gitu kan. Jadi dunia tanpa batas. Steve Handmaid. Tahun lalu saya ngajak dia untuk sharing, tahun ini sayang dia nggak available. Steve Handmaid juga nanti teman-teman bisa cek, coba lihat Instagramnya deh. Steve Handmaid itu juga salah satu case yang bagus banget. Kenapa? Karena ini Stefanus Acun namanya, dia ngikut bootcamp 2019. Ini saya mentorin personal. Jadi dia dulu mulai ngerintisnya, ini juga teman-teman nanti kalau nyari peluang bisa jadi resellernya dia. Ngambil barang dari sini. Kita coba scroll ke bawah. Ini dia awalnya dulu itu tumbler doang terus digrafir. Dan dia tuh benar-benar mulainya dengan modal gesek kartu kredit ngutang 3 juta rupiah. Minjem alat grafir bosnya. Dia masih kerja dulu sama bosnya, terus dia mau coba ngerintis, dia beli barang dari Cina, terus dia grafir. Barang dari Cinanya dia gesek kartu kredit, dia puterin dari situ, mulainya dari nol. Terus ini semua nih skema biru segala macam, ini tiling, itu dulu kita yang bikinin brand guidelines-nya buat dia masih dipakai sampai sekarang. Sekarang dari dulu follower cuma 7.000, sekarang lihat followersnya berapa? 92. Di TikToknya juga rame. Dan dia coba kita buka salah satu produknya. Dia tuh bikin produknya sekarang udah macem-macem. Dan ini juga jadi kalau plakat kita pesen sama dia, plakat pembicara atau apa gitu ya.
Coba kita ngeliat nih, testimonial. Nggak ada. Ada TWS earphone, kemarin kita pas Natalan saya bagiin ke tim, ini earphone digrafir gitu kan. Terus bikin lampu tidur, bikin apa gitu, kita ngeliat nih. Kan kayak gini tuh, kalau ngasih kado kayak gini kan murah meriah, ya nggak sih? Jadi kalau custom tuh ada satu nilainya tersendiri. Kalau kita ngelihat seperti ini teman-teman, ini nanti teman-teman bisa ngeliat ya, ada 3D lamp, coba lihat sebelahnya 3D lamp dan sebagainya. Saya nggak ngejualin. Dan saya promosiin gini juga nggak dibayar apa-apa gue. Ini marketing gratis kan? Kalau bisa teman-teman belanjanya dari member-member tes juga. Jadi duitnya muter di kita aja. Kalau bisa seperti itu, gila ekonominya tuh kuat banget, bener gak sih? Dan ini yang udah terjadi selama ini gitu. Makanya kita saling promosi, saling dukung. Oke, lihat di ininya, kembali ke slides. Jadi sebenarnya kalau kita punya banyak teman-teman, kita tuh bisa dapetin banyak hal. Dia sekarang omset, sebut nggak ya? Pokoknya udah triple digit tengah deh gitu. Tengah-tengah atas deh gitu kan. Belum nyampe 4 digit sih gitu. Belum nyampe M ya. Kalau ngomong kayak gitu itu mulainya dari apa? 2018, 2019 lo baru mulai. Kalau kita konsisten terus ngembangin dan ngikutin ngerjain PR-nya. Jadi terbukti kok. Saya perkenalkan dia, akhirnya saya kenalin sama waktu itu kita ada satu perusahaan lagi, klinik bisnis, corporate training. Jadi di sini kita ngajarin bos-bosnya nih, pengusahanya. Tapi kita juga ngajarin corporate training di perusahaan-perusahaan. Kayak kemarin di Yusen Logistik, Marubeni, di perusahaan-perusahaan multinasional, Bank Mizuho. Itu akhirnya saya perkenalkan untuk dia kalau corporate merchandise-nya ngambil dari mana? Dari Steve Handmade. Dapat omset dia dari BCA, dari Mizuho, sekali order puluhan, nasabah prioritas. Kenceng, ya kan? Semua mulainya tuh dari situ. Corona akan ngubah 3B, cara kita bekerja, berinteraksi, bertransaksi. Ini kalau kita ngomongin waktu pas lagi transisi untuk digital, kita mesti yang penting mau beradaptasi. Jadi Corona tuh sebuah percepatan. Saya selalu bilang in every crisis tuh pasti ada peluang. Di setiap krisis tuh pasti ada peluang. Tinggal bagaimana cara kita mau memposisikan diri kita. Mau belajar nggak? Nah terus adaptasinya gimana? Kita mesti bisa kalau ngomongin marketing, belajar dari offline ke online. Ini nanti salah satunya akan jadi topik di akhir hari ini ngomongin branding, sama besok pagi kita akan bahas tentang transisi digital, gimana caranya kita bisa bikin konten-konten yang menarik untuk pengusaha kelas awal supaya minimal bisa mulai jualan. Kalau belum punya produk, nggak apa-apa, it's okay. Belajar aja, nyimak aja ya, yang tadi baru mau mulai, it's okay. Tapi nanti mungkin bisa diterapkan langsung. Nah kalau dulu saya mulai belajar digital marketing tuh dari 2008, 2007. Zaman dulu digital marketing, nggak ngomongin sosial media, itu baru transisi. Ada yang tahu Friendster? Ah, ketahuan umurnya mirip-mirip sama gue. Ya kan? Kalau anak zaman sekarang, Friendster apa tuh kok? Ya pokoknya dulu kayak gitulah, sebelumnya Facebook, ya kan? Friendster transisi ke Facebook itu belum monetize sama sekali. Sama seperti algoritma Instagram zaman dulu, kalau kita ngepost, teman-teman lihat, sekarang kita ngepost, belum tentu lu lihat gue ngepost apa, kalau nggak bayar ads, karena semua udah dimonetize. Nah kalau kita ngomongin gitu, dulu tuh marketingnya cuman dari website, bikin landing page, belum ada landing page, website, kita bikin website yang menarik dengan artikel, supaya nanti kalau mau baca lagi lebih lanjut, isi email. Terus itu email marketing mulainya, zaman dulu. Kita udah belajarin ginian. Nah, pandemi itu bikin saya tuh justru apa? Memaksa untuk bisa ngelihat lebih jauh. Balik kayak gini, dulu waktu di Australia udah bisa meeting online. Kita meeting online baru 2020 kali. Baru mulai orang-orang. Dulu mah masih pakai alatnya Citrix apa? Citrix atau belum zaman Skype bahkan dulu. Tapi sekarang kita udah terbiasa online segala macam. Makanya kalau event offline kadang-kadang orang-orang pada malas kan. Tapi kalau kita ngeliat seperti itu, kita harus bisa beradaptasi. Dunia berubah dengan sangat cepat. Ya, saya cerita singkat aja. Ini revolusi industri pertama sampai yang sekarang. Kalau zaman dulu ada yang ngalamin perangko, ada yang tahu perangko? Ya, kalau anak-anak yang SMA sekarang nih saya tanyain perangko, mereka cuma taunya, bahkan ada yang nggak tahu perangko. Kebayang teknologinya kan. Dulu kalau kita waktu zamannya, anggap deh bokap nyokap gitu ya. Waktu PDKT kalau nulis surat kayak apa gitu ya. Kita kayak nulis tuh bisa panjang-panjang banget kan. Hai sayang, aku minggu ini ceritanya. Nyampe soalnya suratnya mungkin 2-3 hari kemudian gitu kan. Kalau ceritanya pendek-pendek rugi, bayar lagi. Terus kalau kita ngomong udah ada SMS, sampai sekarang kita kalau ngirim chat mau PDKT kan. Hai, udah makan belum? Pendek gitu. Bayangin lu setiap kali ngirim tuh message bayar men. Perangko 1.000 gitu, atau berapa kayak gitu. Kita nulisnya pasti panjangan, gitu kan, bener gak? Teknologi berubah kayak gini. Ini dulu komputer segede bagong, sekarang komputer semua saya ngontrol bisnis, semua kirim apa, semua tuh dari handphone. Bisa remote working. Kalau kita ngeliat kayak begitu. Jadi kalau kita ngeliat kayak gini nih, ini perubahannya tuh banyak banget dan perubahannya makin lama makin cepat. Kemarin teman-teman yang udah di grup, udah lihat belum? Ada kita kerjasama dengan Digilab Singapura untuk ini, artificial intelligence. Itu free course.
Dan kalian 14 kali atau berapa kali pertemuan itu bisa dapat sertifikasi dari Singaporean government sama bisa dapat dari ini, chance untuk dapat funding. Kalau misalkan nanti ada dampak sosial yang pengen dibuat dari startupnya. Kebayang gak sih itu kita bisa kerjasama sama seperti itu biasa course-nya ribuan dolar. Nah kalau kita ngomong artificial intelligence, ada yang udah pernah ngeliat ChatGPT belum? Ada yang udah pernah dengar, ada yang udah tahu? Belum? Ada yang ngangguk, ada yang enggak? Tahu ChatGPT gak? Nah itu Elon Musk bikin, udah dari 2015. Sekarang itu dia bisa ngobrol men. Kemarin gue ngechat di itu, coba deh kita buka. Tapi di ini kayaknya mesti register, nggak apa-apa deh. Jadi itu open apa ya, chatgpt.openai atau apa ya, kalau nggak salah openai.io ya, openai.io ya. Itu jadi kita nanya pertanyaan apapun sampai nanya mau market reset. Jadi kemarin saya ngetes, kita kan mau bikin satu produk itu vegetarian kalsium. Kita ngelihat kira-kira target pasar yang cocok untuk vegetarian kalsium itu siapa. Dia jawab 5, ntar promosinya seperti apa, dia jawab. Kira-kira trennya ngomongnya seperti apa, packagingnya seperti apa, dia jawab semua. Sampai dia nanti ngomongin juga kalau kira-kira pakai gambar apa dan apa. Terus ada lagi AI yang bisa bikin foto, bikin gambar. Dengan hanya kata-kata, kasih referensi, dia bisa screen internet, terus dia bisa bikin artwork. Kebayang gak sih teknologi berubah kayak gitu? Sekarang kalau kita kerjanya cuman apa? Copywriter, jurnalis. Men, lu tinggal nanya sama AI bisa jadi berat gitu loh. Ngerti gak maksudnya? Ngomongin creative works atau apa. Makanya ngomong teknologi seperti itu, kalau kita gak mau beradaptasi gimana? Kita ketinggalan. Ya, kita ngeliat ya kan. Terus masih ada gak stigma kayak gini nih teman-teman? Pasti kalau zamannya kita masih ada IPA lebih pintar dari IPS. Ini kalau kita ngeliat nih gambar kayak gini, biar adil ya, supaya ini ujiannya semuanya sama-sama 1, manjat pohon. Wih, si monyet mah happy ranking 1 dia. Kalau si ikan ngeliat tuh pohon tinggi banget, anjir gue gimana manjatnya gitu kan. Nah kalian jangan pernah menyamakan diri satu dengan yang lain. Ini breakthrough mindsetnya. Kenapa pagi ini saya fokusnya di sini ngomongin tentang pola pikir? Karena apa? Nanti supaya pada saat kita ngomongin ilmu tentang kewirausahaan, ya teman-teman udah tahu bahwa sebenarnya teman-teman tidak punya lagi batasan. Hidup kita ini tidak ditentukan oleh apapun. Batasannya itu cuma datang dari diri kita. Kalau kita bilang, nggak mungkin lah gue kurus gitu. Ya udah, gue gendut aja. Nggak mungkin lah gue sukses. Ya udah, gue nggak sukses aja gitu istilahnya, benar nggak? Nah teman-teman mesti tahu dari situ supaya bahwa apapun yang teman-teman pengen bikin itu bisa kalau kita benar-benar niat. Itu mulainya dari situ. Terus saya lihat nih, dunia kita sekarang dulu banyak yang kena dampak COVID ya. COVID juga memaksa perusahaan untuk berubah. Ini kita ngomongin tentang perubahan perusahaan aja, kita nggak akan ngomong sistemisasi. Jadi orang-orang dipaksa untuk remote working, dipaksa untuk digitalisasi, otomatisasi, kita ngomong kayak gitu. Ini banyak sekali yang berubah, industri-industri juga. Ini bukti nih, ya kalau kita ngelihat banyak industri yang ngomongin yang ijo-ijo nih, ya yang merah ini tuh yang susah pada saat kemarin pandemi, hotel, travel, penerbangan segala macam kan pada mati tuh. Kita kemarin juga sempat partneran bikin travel agent, terus akhirnya kita decide untuk tutup dulu, sekarang baru mau mulai aktif lagi, kebayang kan? Jadi yang ijo apa? Kesehatan, makanan, itu semua. Jadi sebenarnya mau di era yang lagi sulit pun tetap ada bisnis yang berkembang kok. Sama kayak si Hengki kemarin yang tadi. Dia MKNT kalau nggak salah emitennya. Terus dia ada Yellow, dia ada apa lagi. Pokoknya beberapa emiten yang udah di pasar saham, bursa. Kita ngelihat kayak gini. Masih bisa berkembang kok teknologi informasi komunikasi. Sekarang berapa banyak kita yang di sini nontonnya Netflix. Nontonnya apa lagi? Disney Plus, OTT segala macam. Siapa yang langganan Netflix di sini angkat tangan? Ya ada. Itu kita donasi dia tiap bulan kan, bener gak? Terus ada lagi yang HBO Max kemarin ada film bagus, anjir. Semua suruh langganan, gila. Oke, kalau ngomong kayak begitu, berkembang mereka, kita ngelihat. Tapi peluang-peluang bisnis buat UMKM-nya seperti apa nih kita ngelihat. Berapa banyak orang-orang yang justru pas pandemi mereka bisa ngerintis dan jadi gede. Ada yang kehilangan pekerjaannya, mereka ngerintis, ada yang jualan risol, ada yang jualan apa, sampai akhirnya terus mereka bisa iklanin secara sosial media, dan sampai akhirnya jadi bikin brand, dan sampai akhirnya mereka bisa supply sekarang. Ada Petit Indo, itu dia di Bogor, si Antonius. Dia sekarang jualannya itu almond crackers segala macam tuh bisa sampai di modern market. Mana kebayang loh kayak begitu coba. Pas pandemi malah berkembang. Rico Antonius besok, itu Patricius, dia ngerintis, itu dia bikin sepatu wanita. Itu ngerintisnya pas lagi pandemi. Justru sekarang jadi salah satu top sellernya Shopee sama Tokopedia, gila. Besok kita bakal belajar untuk di pengusaha kelas awal jualannya gimana. Kita kan ngomongin mau jualan apa, terus bisnisnya apa, pengenalan jati diri hari ini, sama ngomongin branding sama storytelling. Nanti kalau besok kita ngomongin gimana kita mau jualan. Karena pengusaha kelas awal pasti harus ada omset kan, harus bisa jualan kan. Besok dengerin sama Rico itu bakal seru banget. Ya kan, pergi kan lu. Ntar nonton rekamannya ya gitu. Jadi kita ngelihat ini juga semua nih garis merahnya apa? Bisnis yang berkembang, bahan pokok,
obat, jasa layanan pengantaran. Kenapa? Karena ini menjawab permasalahan yang ada di dunia gitu loh. Ya kan, kalau tidak menjawab, kita nggak bisa jualan. Makanya kenapa kalau nanti pemilihan bisnis kita ngelihat ya kan, kita pengen supaya teman-teman bisa nanti pemilihan bisnisnya itu supaya tepat. Jadi nanti effortnya lebih, kan ikut kelas di sini kan supaya kita tuh bisa benar-benar gali gitu loh potensi diri kita seperti apa kan. Itu, makanya nanti kita pengen supaya bisa ngenalin jati diri. Ini ada yang udah pernah ngalamin kayak gini? Lucu kan? Asik. Bingung arah hidup kemana, nggak tahu mau kemana apa segala macam. Mungkin saya harap semoga teman-teman kalau ada yang ngerasa kayak gini nggak apa-apa. Ya mungkin kalau bisa dari akhir hari ini teman-teman bisa menemukan sesuatu gitu ya. Harapan saya. Amin? Amin. Oke, ya kan kita lihat nih. Jadi terus gimana? Hayo. Nah makanya kita ngeliat nih ya.